Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kabar gembira di kasus Vina Cirebon, di mana akhirnya Pak Jokowi minta Kapolri kawal dan usut transparan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Wah, ini kabar gembira bagi kita semuanya, saudara-saudara, untuk menegakkan keadilan bagi korban almarhumah Vina dan Muhammad Rizky alias Eki. Nah, di mana Pak Presiden Joko Widodo itu buka suara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pak Jokowi meminta Polri untuk mengawal dan mengusut kasus tersebut secara transparan. Hal ini sempat ditanyakan kepada Jokowi setelah meninjau Pasar Lawang Agung itu di Sumatera Selatan ya, saudara-saudara. Nah, itu pada Kamis tanggal 30 bulan 5 2024 pada hari ini. Lalu Jokowi mengatakan sudah menyampaikan hal itu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan. Terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kata Pak Jokowi. Nah, lalu kasus pembunuhan Vina Cirebon ini terus bergulir ya saudara-saudara, terus panas dan semakin mencuat. Di mana polisi telah menetapkan 8 tersangka, baru-baru ini polisi berhasil lagi menangkap 1 orang yang telah ditetapkan masuk DPO sejak 2016, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Nah, lalu Polda Jawa Barat menegaskan tak ada lagi buron pembunuhan Vina dan Eki setelah Peggy alias Peron ditangkap. Sebab total tersangka ada 9 orang, bukan 11. Ya, padahal dibilang di awal 11 ya saudara-saudara. Dan di amar putusan juga itu ada 3 DPO di amar putusan. Dan sejak awal juga mereka merilis 3 DPO. Mengapa jadi berubah dan 2-nya menghilang? Iya, kita perlu juga bekerja secara profesional ya saudara-saudara. Nah, lalu perlu saya tegaskan, tersangka semua bukan 11, tapi 9, sehingga DPO hanya 1, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Itu dalam konferensi pers ya di Polda Jabar pada Minggu tanggal 26 bulan 5 2024. Dia mengatakan buron dalam kasus ini hanya ada 1. Hanya ada 1, kami lakukan penyelidikan lebih mendalam, yakni Peggy yang sudah ditangkap. 8 tersangka lainnya sudah diadili dan menjalani hukuman penjara. Kami meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Kami lakukan penyelidikan lebih mendalam. Lanjut, beliau lagi, Kombes Pol. Iya. Nah, lalu ini aku juga mendengar ya saudara-saudara bahwa Komnas HAM itu bakal menemui Kapolda Jawa Barat yaitu Irjen Ahmad Wiyagus pada Kamis tanggal 30 bulan 5 2024 hari ini ya, dimana untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki. Itu yang terjadi pada 2016 silam ya saudara-saudara di Cirebon. Nah, di mana Anies menjelaskan pertemuan dengan Kapolda Jabar. Nah, di mana Anies menjelaskan pertemuan dengan Kapolda Jabar itu untuk memeriksa saksi-saksi dan pihak kepolisian yang berkaitan dalam kasus ini. Ia pun menyebut pertemuan itu berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Vina yang telah diterima Komnas Hak Asasi Manusia. Betul, kan 2 aduan. 1 dugaan penyiksaannya, yang kedua terkait dengan pemulihan keluarga korban.
Di sisi lain, Anis mengaku telah bertemu dengan keluarga korban dan memanggil sejumlah saksi terkait dalam kasus ini. Ia pun berharap dugaan pelanggaran HAM dalam kasus ini dapat segera disimpulkan. Iya, ada beberapa kami tidak bisa sebutkan satu persatu ya, nanti disampaikan hasil segera. Mudah-mudahan secepatnya, kata Anis. Nah, di mana kasus pembunuhan Vina kembali ramai, saudara-saudara, menjadi sorotan publik, itu sudah ada 8 orang yang diadili dan divonis hukuman penjara ya. Dan bahkan juga Pak Hotman mengatakan 5 terpidana mengatakan bahwa Peggy tidak terlibat. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah kendaraan Peggy sudah ditemukan atau adakah barang bukti dari kendaraan sepeda motor Peggy Setiawan alias Peggy Peron? Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa di amar putusan 3 DPO, tetapi kenapa menjadi 1 dan 2-nya menghilang? Dan di awal juga dirilis oleh Polda Jabar itu kan, dirilis oleh Polda Jabar ada 3 DPO. Kenapa tiba-tiba jadi 1, 2 lagi kenapa ini kemana, menghilang? Oke, baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan tentang kasus Vina, update terkini terbaru tentang kasus Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton dan support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.